Perkenalkan, saya Akila Naura dan selamat datang di Haja Podcast episode 2 kali ini. Nah, sekarang nih di episode kali ini aku udah bersama narasumber cantik nih dari Kamarsya, dari mahasiswa psikologi UGM yang akan memberikan kita ilmunya untuk membahas tentang topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, selamat pagi Kamarsya. Halo Kak Inola. Sebelumnya nih Kak, gimana kabarnya di pagi hari yang cerah? Kalau aku pribadi hari ini semangat ya karena bisa ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing di sini. Oke, jadi teman-teman, Kamarsya ini adalah mahasiswi psikologi angkatan 2021 dan sekarang sedang menempuh studinya di semester 5 Fakultas Psikologi UGM. Mungkin Kamarsya boleh memperkenalkan diri sendiri. Oke, halo Sobat JMKI, perkenalkan aku Wino Kamarsya, biasa dipanggil Marsya. Aku merupakan mahasiswa psikologi angkatan 2021 dan sekarang lagi semester 5. Oh, kenal. Salam kenal Kak. Nah, hari ini kita akan bahas topik ya di episode 2 ini kita akan bahas topik tentang kondisi yang hampir mungkin ya pernah dialami oleh seluruh mahasiswa di Indonesia ataupun di dunia pasti pernah mengalami ini. Sesuai judul podcast kita hari ini Kak, yaitu Trik Survive di Dunia Perkuliahan, Kenali dan Atasi Burnout. Nah, sebelumnya Kamarsya udah pernah mengalami. Oke, karena ini tadi relate ya sama kita semua, pasti dengan mahasiswa dengan banyaknya tekanan akademik dan akademik ya aku pribadi pernah sih mengalami. Oke, jadi teman-teman kita juga mengundang Kamarsya nih biar untuk memberikan insight-nya karena kita juga butuh sudut pandang dari mahasiswa psikologi yang mungkin pasti sehari-harinya udah pernah bahas nih tentang topik ini di perkuliahannya. Oke, mungkin Kak langsung aja ke pertanyaan pertama. Menurut Kamarsya apa sih burnout itu dan kenapa menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas? Oke, burnout. Jadi burnout ini adalah kondisi ketika seseorang merasa lelah dan kurang motivasi, hilangnya motivasi karena tidak mampu yang mengatasi beban atau tugas-tugas yang menjadi stresor sehari-hari, dan itu kaitannya sama stres atau beban yang kita alami dalam waktu yang berkepanjangan gitu, dan itu bebannya berlebihan, jadi mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita juga. Dan kenapa penting dibahas ya, karena tadi ya jatuhnya ke stres dan itu mempengaruhi emosional, mental, fisik itu akan mempengaruhi kondisi kesejahteraan individu juga. Dan kalau misalnya dikaitkan sama kita ya sebagai mahasiswa yang punya berbagai tanggung jawab, kalau kita ada di kondisi burnout itu pasti ada tadi ya kurang motivasi, hilangnya motivasi kayak gitu, dan itu akan mempengaruhi ke turunnya produktivitas kita sebagai mahasiswa. Dan untuk itu kita perlu aware dan menyadari burnout sebelum itu nanti jadinya berkepanjangan gitu. Nah, terus nih Kak, kira-kira faktor utama yang menyebabkan burnout di kalangan mahasiswa itu apa aja sih? Oke, kalau ngomongin mahasiswa ya, burnout di mahasiswa, kita tahu ya bahwa mahasiswa itu life stressor utamanya adalah tekanan akademik. Jadi kita dibebani sama tugas berlebihan, nggak berlebihan, tugas yang banyak, deadline-nya mepet kayak gitu, dan itu secara nggak langsung akan kita rasakan sehari-hari. Dan kalau itu berulang terus, bebannya kita bawa setiap hari itu akan jadi faktor penting ya untuk kita resiko terkena burnout gitu. Dan selain itu juga kita juga banyak yang tuntutan-tuntutan yang kayak nggak tahu sebenarnya tuntutan itu siapa yang buat, entah itu ekspektasi standarnya kita buat sendiri. Kalau kita harus selalu nilai yang bagus, kalau kita harus selalu produktif tiap hari as mahasiswa gitu, dan sampai kita lupa bahwa produktif boleh tapi kayak kita lupa untuk istirahat, dan itu capeknya nggak dikasih perhatian, dan itu jadinya ke burnout, kita nggak punya waktu untuk istirahat, sosialisasi gitu. Dan karena tadi ya bebannya banyak, ada faktor bahwa kita tuh merasa tidak punya kontrol bahwa semua kesibukan tuh ada di tangan kita. Jadi kita merasa bahwa tugas itu tuh udah ada yang ngatur, jadwal harian kuliah udah ada yang ngatur, padahal sebenarnya kesibukan itu adalah hal yang bisa kita pilih gitu. Dan kadang juga kita merasa kurangnya ada penghargaan, entah itu dari diri sendiri atau dari orang lain, tentang kegiatan-kegiatan yang udah kita lakukan tiap hari ya, tugas sudah kita kerjain, tapi kadang kita lupa untuk mengapresiasi diri sendiri gitu. Dan kadang itu juga ada kaitannya dengan kita kurangnya sosialisasi atau interaksi sama orang, karena ngerasa seharian udah penuh sama hal-hal produktif, kita lupa jadi untuk lupa untuk ya tadi interaksi sama orang. Dan kalau ngomongin jenuh juga, kita jenuh karena aktivitasnya yang berulang, aktivitasnya monoton, kita setiap hari harus bertemu dengan kuliah pagi, habis kuliah ada tugas, habis tugas pulang kerjain tugas lagi, dan itu bangun pagi lagi, itu kan aktivitas berulang gitu. Terus juga kalau ngomongin mahasiswa itu ini ya, yang relate adalah kayak adanya banyak ketidakpastian tentang masa depan kita, kayak
Pernah nggak sih mikir, aduh ntar lulus mau jadi apa, dan itu kan berulang ya pikiran gitu ya, dan itu bisa jadi juga stresor yang muncul dari Overthinking yang overthinking yang berlebihan itu ya, yang sering kita dengar ya setelah itu. Dan highlight lagi ya tadi, apakah itu ada kaitannya sama tekanan akademik atau ekspektasi tinggi? Jelas gitu ya, karena tadi tekanan akademik kita dihadapkan sama beban yang sama setiap hari, beban akademik yang sama, tuntutan tugas yang sama, dan itu akan mempengaruhi kondisi stres kita kalau misalnya itu berlangsung dalam waktu yang lama, dan dia akan mengarahkan kita ke kondisi mungkin akan burnout kayak gitu. Berarti lebih ke tekanan akademik Ya, ekspektasi yang berlebihan, terus kegiatan berulang jadi jenuh, overthinking dan lain sebagainya itu faktor utama yang menyebabkan kita burnout. Mungkin lanjut ya Kak, jadi terus gimana sih Kak tanda-tanda awal burnout yang mungkin bisa nih kita waspadain biar kita nggak berlebihan terkena burnout itu, atau mungkin biar kita nggak sampai ke tahap burnout. Jadi itu gejala awal ya, karena tadi kita tahu bahwa burnout itu adalah kondisi ketika kita merasa lelah gitu, kita merasa lelah karena beban yang kita tanggung selama waktu yang lama, dan itu bebannya berlebihan gitu. Jadi gejalanya adalah ya awalnya mungkin ditandai dengan kita merasa lelah, capek gitu ya, tapi capek itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya capeknya ini udah kita sadari dalam waktu yang lama, kita rasa kayak nggak mau ngapain kok capek, itu kan berarti ada salah satu indikasi bahwa kita mulai ada burnout gitu. Dan ada juga kondisi ketika orang ya kalau lagi stres, mungkin ada stres berlebihan, itu kita jadi berpengaruh ke gangguan makan, perubahan pola makan, jadi susah tidur juga, gangguan pola fisik. Ke fisik itu ada pengaruhnya juga. Dan juga kita sering dengar ya namanya istilah demotivasi atau kurangnya kehilangan motivasi. Dan aku pribadi tuh ya pernah gitu ada di tahap demotivasi ketika tiba-tiba seharian jadi nggak mau ngapa-ngapain, ada tugas tapi kayak aduh nggak ada semangat buat kerjain. Itu demotivasi salah satu cirinya gitu. Dan itu tuh jadi berpengaruh ya, kayak kita lebih kurang produktif, kita jadi gampang capek. Dan dengan kita mengenali tanda-tanda awal ini, kita aware, itu salah satu langkah juga buat kita mencegah dan ya biar burnoutnya nggak berkepanjangan atau jadi tingkat stres yang lebih tinggi. Juga mungkin karena bagian tugas tuh overwhelm. Jadi kayak dengan tugas yang banyak, deadline yang cepat, dan kita ikut kegiatan lain. Kalau di santai tuh mungkin lapar ya. Oh ya, itu benar-benar kayak beban, bisa dibilang beban karena banyak dan harus deadline yang cepat, harus research gitu. Mungkin lanjut ya Kak. Kira-kira dampak burnout terhadap kesehatan mental itu apa sih Kak? Mungkin tadi udah di-mention Kakak kalau burnout itu sangat berkaitan dengan kesehatan mental. Kira-kira dampaknya. Karena kita tahu ya burnout itu kaitannya sama kondisi kelelahan, dan itu akan banyak berhubungan sama stres yang kita pegang gitu. Jadi ya kalau misalnya stresnya itu kita ulang-ulang terus, stresnya itu tidak kita atasi dan stresnya masih kita rasakan terus, dan ya itu akan mempengaruhi ke kondisi kesejahteraan mental individu yang dalam jangka waktu yang lama gitu. Dan tidak hanya kesehatan mental ya, tapi juga mungkin kita akan tarik ke fisik, karena kan mental sama fisik gak bisa dipisahin. Dan dari beberapa jurnal juga yang kita baca di psikologi itu, bahwa itu udah sangat jelas banget bahwa kalau misalnya stres yang berkepanjangan itu tuh akan mempengaruhi ke organ-organ, keberfungsian organ gitu. Misal orang yang stres tinggi dalam jangka waktu yang lama, tekanan darahnya cenderung akan naik. Terus habis itu mungkin kita juga sering ya, mahasiswa kalau lagi musim ujian, musim deadline, itu tuh jadi gampang kena asam lambung, begadang itu juga mempengaruhi ke kondisi organ-organ dalam tubuh kita gitu. Juga kaitannya sama hormon ya, mungkin karena kalau kita stres, hormonnya tuh jadi nggak stabil, dan kita jadi lebih mudah emosi, jadi emosinya itu nggak stabil. Jadi balik lagi ya, fisik dan mental itu nggak bisa dipisahin dari kondisi stres kita. Dan kalau misalnya ini berkepanjangan gitu ya, nggak ditangani burnoutnya dalam jangka waktu yang lama, itu tuh bisa jadi faktor resiko juga kita terkena gangguan mental yang lebih serius, contohnya gangguan kecemasan, depresi, dan ya itu bahaya. Dan itu bahaya banget kesehatan. Itu relasi sebagai aku mahasiswi farmasi di ilmu kesehatan, kita juga belajar tentang itu nih, tentang kayak stres itu benar-benar bisa berefek ke organ-organ tubuh, kayak hormon, terus kerja lambung, kerja jantung gitu ya, emang sangat berpengaruh. Terus kita dari aku sendiri ada nggak sih tips atau kiat-kiat yang bisa diberikan kepada para mahasiswa untuk mencegah atau mungkin yang udah terlanjur burnout untuk mengatasinya tuh kayak gini?
Oke, untuk tips sendiri ini sebenarnya ini adalah based on pengalaman dan pengalaman apa aja ya yang kita tahu mahasiswa juga nggak bisa dilepasin dari burnout, begitu juga aku. Tapi kayak aku coba trial and error gimana sih aku tahu dan butuh untuk mengatasi burnout diriku sendiri. Mungkin aku pengen sharing nih, kita mengibaratkan sesuatu kayak misal aku lagi pegang handphone nih. Aku pegang handphone yang mungkin beratnya nggak sampai 100 atau 200 gram. Aku pegang selama 1 menit itu nggak apa-apa. Tapi kalau aku pegang 15 menit, mulai capek. Aku pegang sejam, aku pegang sehari, capek dong. Dan ya itu sama seperti beban akademik atau beban apapun yang kita pegang selama dalam jangka waktu yang lama. Yaitu kalau kita dipegang terlalu lama ya akan capek. Terus kita harus apa? Ya kita taruh bebannya, kita istirahat. Dari istirahat itu kita uraikan sebenarnya apa sih yang ngebuat kita capek, yang ngebuat kita stres kayak gitu. Dan istirahat tuh sebenarnya hal simpel yang kita lakukan tapi kita lupa ya karena tadi kita nggak tahu sebenarnya kita tuh ngejar apa, kita dapat ekspektasi apa yang harus dipenuhi, padahal ya kita punya hak untuk istirahatkan diri sendiri gitu. Dan mungkin kalau tadi aku mention kayak aku sendiri pribadi pernah gitu ngerasain demotivasi, tapi kayak sekarang karena aku mulai aware gitu ya bahwa itu adalah hal yang wajar. Jadi aku kayak mulai mengiyakan ketika aku merasa demotivasi itu nggak apa-apa, dan aku iyakan, tapi kayak aku sadar bahwa aku juga punya tanggung jawab yang lain ya. Jadi kayak aku proses dulu tuh bahwa aku itu demotivasi, tapi nanti ketika aku tahu ada yang harus dikejar ya aku cari motivasi lagi untuk kejar itu. Kalau misalnya motivasinya itu nggak datang dari internal, kita bisa cari dari motivasi eksternal. Misal ngobrol ke temen, kayak ngobrol di sharing, dan itu kalau misalnya kita di psikologi sebutnya katarsis, karena itu bisa merilis stres kita gitu. Jadi itu akan membantu gitu ya untuk kita mengurangi beban yang kita rasain gitu. Dan kadang juga kalau misalnya tadi ya nyangkut demotivasi, aku cari motivasi eksternal tuh dengan melihat nih teman-temanku udah gerak sejauh apa sih, karena itu butuh dorongan dari eksternal ketika kita udah kurang bisa gitu ya dapat motivasi dari internal. Dan mungkin ini juga yang pengen share itu terkait insight yang sempat aku diskusiin juga salah satu psikolog, yaitu terkait ketika kita punya beban banyak pikiran itu kan otak kita bekerja untuk itu ya, sedangkan otak kita tuh punya bisa diibaratkan kayak pemrosesannya punya kapasitas. Kita bisa ibaratin kapasitas otak kita tuh ada jalur-jalurnya. Aku bakal bikin sederhana, misal jalur yang kita harus proses setiap harinya, setiap beban apapun itu kita akan proses melalui secara fisik, kognitif, sama emosi gitu. Itu aku ibaratkan dulu. Jadi sama kayak jalur sebuah jalan, otak kita punya 3 jalan ini. Kalau misalnya jalan itu dipaksa untuk jalur yang penuh semuanya, itu akan macet. Jadi kayak itu akan mengarah pada dia itu ya berjaya burnout gitu. Untuk itu kita harus apa? Ya kita bisa 3 jalur ini tuh kita boleh dan bisa untuk memprosesnya satu-satu. Misal kalau misalnya kita udah ngerasain capek fisik karena seharian abis kuliah atau apa ya kita boleh ngerasain kayak bilang ke 2 jalur lainnya, ke emosi atau kognitif, kayak bilang nanti ya aku proses kamu, nanti aku prosesnya satu-satu, aku capek nih jadi aku istirahat dulu. Ketika itu kita punya 24 jam lainnya, dari 24 jam lainnya ya tadi kalau misalnya emosinya belum diproses itu kita sisakan waktu untuk ya seharian kita reflect lagi seharian ini ngerasain apa gitu. Jadi nggak semuanya tuh harus dirasain dalam jangka waktu yang bersamaan gitu. Jadi kita punya kapasitas untuk memproses itu satu-satu. Jadi be present ya, Be present gitu. Ya, harus ngelakuin saat itu juga, mungkin ngelakuin dulu, lebih ke manage waktu juga sih. Terus juga aku setuju banget, jadi intinya tuh kayak kita validasi dulu feeling kita, kayak it's okay buat kita burn out atau merasa capek, overwhelmed tuh bagus kalau kita nyadari, terus kita baru gimana sih cari solusinya untuk menghilangkan burnout itu. Jadi lebih ke analisis satu-satu, pelan-pelan, jalan yang kayak gegabah ini itu harus selesai dalam waktu bersamaan. Karena tadi juga diilustrasi sama Kakak kalau HP itu kan dengan itu mungkin lebih ke sebenarnya tugas kita tuh ya udah itu aja, cuma karena sering dan banyak jadi kita ngerasa pressure. Oke, mungkin segitu aja nih. Dan aku mau ngomong makasih buat Kak Marsha yang udah meluangin waktunya, udah memberikan insight dan ilmu yang mungkin kita baru tahu sekarang nih Kak. Dari sebagai mahasiswi psikologi, jadi kita benar-benar dapat ilmu yang relate banget sama mungkin kehidupan kita sebagai mahasiswa gitu. Dan kita juga jadi tahu kayak apa sih burnout itu, penyebabnya, terus gejalanya, dan gimana solusi untuk mengatasi burnout itu. Karena burnout kalau udah berlanjutan tuh parah. Ya, bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, mungkin itu aja, dan
Nantikan Haja Podcast di episode berikutnya. Saya ke Naura. Sampai di sini dan salam sehat, salam JMKI, sampai jumpa.